Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Tias Erika Putri. Saya mengajar di SDIK Kreatif Mutiara Anak Soleh. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul The First Day at School. Pengarangnya adalah Harry K. Wong dan Rosemary T. Wong. Buku ini adalah buku yang sangat Masya Allah sekali karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana caranya untuk belajar di hari pertama sekolah. Waktu kita kuliah pun dan tidak jarang juga banyak sekali seminar-seminar yang tidak pernah membahas bagaimana kita harus bersikap di hari pertama sekolah. Jadi buku ini sangat-sangat lengkap untuk menjadi panduan kita dalam melakukan apa saja sih yang harus kita lakukan di hari pertama sekolah. Jadi, seorang guru itu dikatakan menjadi guru yang berhasil apabila dia berhasil menguasai hari-hari atau minggu-minggu pertama sekolah. Itu berarti nantinya dia akan berhasil sepanjang tahun ajaran. Nah, bagaimana sih kita harus menjadi guru yang efektif di first day at school itu? Nah, yang pertama kita harus mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelas, yang berhubungan dengan siswa itu harus dengan tepat sasaran. Nah, sebelumnya juga di buku ini dibahas bab tersendiri mengenai bagaimana sih tugas seorang guru di hari pertama itu, bagaimana sih tugas seorang guru di sekolah. Jadi di buku The First Day at School ini dia akan membagi guru menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu guru fantasi, di mana dia hanya keyakinannya itu hanya keyakinan yang dianut guru jika ia tidak sempurna, menjadi guru yang tidak berhasil dan perlu membangun hubungan yang baik dengan murid. Itu adalah guru fantasi. Yang kedua adalah tahapan menjadi ahli. Tahapan sekedar bertahan. Tahapan sekedar bertahan ini adalah dia hanya berpikir jika profesi guru itu adalah sebuah profesi untuk pekerjaan, untuk membiayai kebutuhan hidup dan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi ahli. Nah, di sini adalah guru mengetahui bagaimana caranya membuat siswa itu menjadi berhasil. Cara-cara apa yang digunakan oleh guru tersebut agar anak tersebut menjadi berhasil. Nah, yang ketiga yaitu guru yang bisa memberikan pengaruh baik terhadap teman-teman atau rekan sejawatnya. Nah, apa saja sih ciri-ciri guru yang efektif itu? Nah, di sini ada 3 ciri-ciri yang dibahas. Yang pertama, guru harus memiliki ekspektasi yang positif terhadap apapun, terhadap siswanya, terhadap wali muridnya, terhadap sekolahnya. Guru harus selalu memberikan ekspektasi yang positif, karena ekspektasi yang positif itu akan membangun rasa positif juga pada guru tersebut. Kemudian guru harus memiliki manajemen kelas yang bagus, bagaimana mengatur siswanya ketika di dalam kelas, bagaimana membuat siswa itu bisa berhasil. Itu adalah guru harus memiliki manajemen kelas yang bagus. Kemudian selain manajemen kelas, tak lupa juga guru itu harus memiliki penguasaan materi pembelajaran. Mata pelajaran apa yang diampu, bagaimana cara dia atau tips dan triknya, bagaimana dia agar lebih mudah menjelaskan kepada siswanya, bagaimana dia membuat model-model pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga siswanya tidak bosan, siswanya mudah paham, begitu. Nah, selain itu, guru yang efektif juga harus bekerja secara kooperatif dengan rekan. Jadi dia harus bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Kemudian guru yang efektif akan lebih baik jika mencari mentor, karena dengan adanya mentor tersebut guru itu jadi semakin belajar, banyak sekali pelajaran yang nanti akan diambil dari mentornya.
Nah, kemudian sebagai guru yang efektif, guru itu harus berusaha untuk mengikuti pertemuan-pertemuan profesional, mengikuti seminar-seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menambah skill dan cara mengajarnya ketika di dalam kelas. Nah, selain itu, guru juga harus berpatokan pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk sekarang di Indonesia masih menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, guru juga harus bisa beradaptasi dengan masalah yang baru yang ada di kelas, beradaptasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang baru. Tuh. Nah, guru juga harus lebih banyak untuk mendengar. Karena dengan mendengar dia bisa mengetahui permasalahan apa yang terjadi dan bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika di hari pertama sekolah, pasti yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita memang harus menciptakan kondisi dan lingkungan kelas. Kita harus bisa mengetahui dan menata meja kelas sesuai dengan arahan yang benar. Kita akan membuat itu secara berkelompok atau kita akan membuatnya karena jika kita menata meja secara berkelompok, maka siswa akan lebih mudah untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman barunya. Nah, kemudian kita harus menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih. Kita juga harus tahu bagaimana menjelaskan kepada siswa mana sih tempat yang boleh untuk ditempati siswa, dan kita juga harus memberikan ruang untuk guru, di mana sih meja gurunya, supaya anak-anak itu tidak melewati batas. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwa guru yang efektif itu adalah guru yang memiliki manajemen kelas yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri guru yang memiliki manajemen kelas yang baik? Yang pertama, siswa itu ketika belajar itu harus terlibat serius dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa tahu nih apa yang diharapkan oleh gurunya dan apa yang diharapkan oleh orang tuanya, dan itu juga berdasarkan motivasi dari guru yang ada di kelas. Nah, juga keributan di kelas itu sangat minim, sangat kecil sekali, dan gangguan belajar di kelas juga sangat kecil sekali. Dan guru juga harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan rileks sehingga anak-anak lebih bisa memahami apa yang akan diajarkan oleh gurunya. Nah, di buku ini juga dibahas bagaimana sih cara membuat kelas itu menjadi siap. Yang pertama, kita harus menata meja dan kursi. Yang kedua, kita harus mempersiapkan ruangan sebagus mungkin, sebersih mungkin. Kemudian kita persiapkan area kerja guru. Lalu kemudian kita rencanakan di mana loker siswa, pembagian loker, pembagian tempat duduk. Nah, kita harus juga memperhatikan tempelan-tempelan yang ada di dinding seperti kalender dan jam dinding apakah berfungsi atau tidak. Kita juga harus menata rak buku, mempersiapkan bahan mengajar, dan tidak lupa yang terakhir yaitu mempersiapkan diri Anda. Nah, menjadi guru itu juga harus mencatat hasil belajar siswa, karena dengan mencatat hasil belajar siswa kita bisa tahu kenaikan atau penurunan nilai siswa sehingga bisa kita perbaiki. Nah, kita juga harus menjaga nih kemajuan belajar siswa. Nah, guru juga harus memberikan aturan di dalam kelas yang jelas, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, guru juga harus selalu menjelaskan setiap prosedur yang akan dilakukan di kelas. Misalnya prosedur jika mereka akan bertanya bagaimana mereka harus mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian prosedur jika mereka akan pergi ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang pertama, guru itu harus memotivasi belajar siswa, itu sudah tentu. Guru harus mendorong siswa supaya bisa belajar lebih keras. Dan guru juga harus mendorong siswa untuk membuat siswa itu menambah waktu belajarnya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan menempelkan jadwal dan tugas yang harus mereka kerjakan di rumah ataupun di sekolah. Kemudian secara konsisten guru juga harus mengawasi nih apakah mereka sudah mengerjakan tugas ataupun belum. Nah, ketika kita memberi tugas kepada siswa, kita juga harus menggunakan format yang tetap dan tidak boleh berubah.
Gunakan kalimat-kalimat pertanyaan yang ringkas supaya mereka bisa memahami maksud dan tujuan dari tugas tersebut. Dan juga guru tidak lupa harus mengatakan apa yang harus mereka capai ketika mereka melaksanakan tugas itu. Guru yang berhasil adalah guru yang sanggup membuat keputusan dan memecahkan masalah yang ada di kelas. Sekian review buku My First Day at School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.